Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Romulus Situmorang, Christine Melani, Christine Lestari, Irfan Hafizi, Anis Sonia, dan Rika Mandasari Ginting akan mempresentasikan tentang lingkungan dan budaya organisasi dalam perusahaan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Anis Sonia. Lingkungan dan budaya organisasi. Dalam ilmu manajemen, lingkungan dan budaya organisasi adalah hal yang penting karena merupakan salah satu cara manajer dalam melaksanakan aktivitas manajemennya untuk mencapai tujuan dan beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Seiring dengan berjalannya waktu, tipe-tipe organisasi pun semakin banyak. Budaya organisasi pun juga ikut berubah seiring berubahnya lingkungan organisasi. Dalam hal ini, budaya tidak mengacu pada keanekaragaman ras, etnis, dan latar belakang individu, melainkan budaya adalah suatu cara hidup di dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi mencakup semangat kerja karyawan dan sikap produktivitas. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Mengetahui secara umum lingkungan di seputar organisasi bisnis dan perusahaan. Terus mengetahui secara teoris dan praktis bentuk-bentuk keterkaitan lingkungan dengan organisasi bisnis. Mengetahui bahwa dengan memahami lingkungan secara lebih baik akan membantu manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi bisnis. Organisasi dan lingkungan. Yang pertama ada organisasi berada dalam sebuah lingkungan. Yang kedua, lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Dan ketiga, kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya. Lingkungan akan mendorong berubahnya pada organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika Mandasari. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu lingkungan yang terkait langsung atau mikro. Lingkungan eksternal itu lingkungan yang terkait tidak langsung atau makro. Lingkungan yang terkait langsung atau mikro itu dibagi menjadi dua, yaitu ada lokasi dan internasional. Sedangkan lingkungan yang terkait tidak langsung atau makro itu ada lokasi dan internasional juga. Kalau lingkungan internal itu dia ada pemilih organisasi, tim manajemen, para anggota, atau para pekerja lingkungan visi organisasi. Sedangkan kalau yang lingkungan eksternal itu ada pemasok, pelanggan, pesaing, partner, strategis, regulator, pemerintah, masyarakat umum. Lingkungan internal organisasi itu ada menjadi bagi 4. Yang pertama itu pemilih. Pemilih adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilih akibat adanya penyertaan modal, ide ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilih organisasi. Yang kedua itu ada tim manajemen. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga itu ada para anggota atau pekerja, adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang bergelut di mana aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Baru yang keempat itu ada lingkungan visi organisasi, adalah sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan atau menjadi faktor pendukung berjalannya sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Romulus Situmorang. Ada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi tersebut. Yang kedua adalah pesaing. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi kita. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi oleh organisasi dalam meraih pelanggan. Yang ketiga adalah pemasok. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi,
khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi dari berbagai jenis barang baku. Yang keempat adalah regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Yang kelima adalah partner strategis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, akan tetapi dapat secara bersama dan menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keenam adalah pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara, diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih dalam pembangunan di segala bidang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christine Melani. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional dalam kegiatan bisnis memberikan peluang dalam mengembangkan usaha dan pemasaran bagi perusahaan yang mampu bersaing, berupa penetrasi pasar, akses terhadap bahan baku, akses terhadap lembaga keuangan, dan lain-lain. Tetapi lingkungan internasional dan kegiatan bisnis juga memberikan tantangan atau ancaman bagi perusahaan atau negara yang tidak mempunyai daya saing tinggi terhadap pesaing internasional, regulasi yang berbeda, mata uang yang berbeda, kondisi sosial dan politik yang berbeda, dan lain-lain. Selanjutnya, berbagai bentuk bisnis internasional. Adapun berbagai bentuk aktivitas bisnis internasional antara lain, yang pertama, pasar produk atau produk market, melalui ekspor dan impor barang atau jasa. Ekspor, yaitu menjual produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Kegiatan ekspor dapat dikategorikan menjadi ekspor insidentil, yaitu terjadi karena adanya kedatangan orang asing di dalam negeri. Kemudian orang asing ini membeli barang-barang dan kemudian dikirimkan ke negara orang asing tersebut. Dan ekspor aktif, yaitu hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Impor adalah membeli produk-produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang kedua, lisensi. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya atau paten, merek dagang, nama merek, hak cipta atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang ketiga, waralaba. Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau pemegang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek, merek dagang, dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang keempat, investasi langsung atau direct investment, melalui diantaranya berupa pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara atau subsidiaris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christine Lestari. Berbagai faktor yang terkait dengan bisnis internasional. Yang pertama, kontrol perdagangan internasional. Ada dua jenis kontrol perdagangan internasional, yaitu tarif dan kuota. Yang kedua, komunitas ekonomi internasional. Contoh komunitas ekonomi internasional adalah Uni Eropa, WTO, NAFTA, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbedaan budaya antar negara. Cross-cultural management atau manajemen lintas budaya. Membahas bagaimana perusahaan menangani perbedaan budaya agar kegiatan perusahaan berjalan lancar. Simbol. Di dalam setiap negara memiliki simbol dan makna yang berbeda. Bahasa. Perbedaan bahasa setiap negara kadang membuat salah pengertian. Budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Faktor penentu budaya organisasi. Yang pertama, pengalaman organisasi merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu.
Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Yang kedua, prinsip norma keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Prinsip norma dan keyakinan tertentu nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.